Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Husna. Saya akan mempresentasikan PowerPoint mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang sebagai tugas pada hari ini oleh Ibu Rita. Saya akan mempresentasikan pada buku Kaiso Intermediate Accounting. Yang terdapat pada chapter 5, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami kegunaan dan keterbatasan laporan posisi keuangan. 2. Menjelaskan elemen dan pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan. 3. Menyusun laporan posisi keuangan. 4. Menjelaskan tujuan dan kegunaan arus kas. 5. Menjelaskan informasi yang terkandung dalam laporan arus kas. 6. Mengetahui dasar-dasar menyusun laporan arus kas. 7. Menjelaskan informasi tambahan terkait laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan dan arus kas dibagi atas dua, yaitu laporan posisi keuangan dan arus kas. Pada laporan posisi keuangan terdapat 4 bagian, yaitu elemen, klasifikasi, format, pengungkapan, dan pada arus kas terdapat 3 bagian, yaitu klasifikasi, penyusunan, pengungkapan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca. 1. Melaporkan aset, liabilitas, dan model entitas pada tanggal tertentu. 2. Memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur dan ekuitas dalam sumber daya bersih. 3. Membantu dalam memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaan laporan posisi keuangan yaitu 1. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai risiko-risiko entitas dan arus kas masa depan. 2. Kegunaan laporan posisi keuangan bagi pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi struktur pendanaan. 2. Menganalisis likuiditas. 3. Menilai solvabilitas. 4. Menilai fleksibilitas keuangan. Laporan posisi keuangan juga memiliki keterbatasan, yaitu 1. Pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau historical loss atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai kininya, sehingga tidak mencerminkan nilai wajar dari aset. Beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Rekayasa keuangan yang sering kali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Selanjutnya, klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan suatu cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk dapat mengevaluasi struktur modal entitas, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, sehingga aset dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi perusahaan. Klasifikasinya, aset lancar. Aset lancar menurut PSAK 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas mengklasifikasikan aset berbagai aset lancar. Jika 1. Aset diharapkan dapat
dikomersialisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. 2. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. 3. Aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan keuangan. Atau berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Klasifikasi aset lancar disajikan dalam laporan posisi keuangan menurut urutan likuiditas. Item kas dan ekuivalen kas. Dasar penilaiannya nilai wajar. Item investasi jangka pendek, dasar penilaiannya pada umumnya atau nilai wajar. Item beban dibayar di muka, dasar penilaiannya harga perolehan. Item piutang, dasar penilaiannya estimasi jumlah yang tertagih. Item persediaan, harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Klasifikasi pada kas. Pada umumnya terdiri atas mata uang dan giro atau demand deposit. Ekuivalen kas, investasi jangka pendek yang sangat liquid dan akan jatuh tempo dalam jangka 3 bulan atau kurang. Restriksi atau komitmen yang terkait dengan ketersediaan kas harus diungkapkan. Klasifikasi pada investasi jangka pendek, yaitu portofolio dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, tersedia untuk dijual. Tipenya investasi jangka pendek, portofolio dimiliki hingga jatuh tempo, tipenya utang, penilaiannya harga perolehan yang diamortisasi, klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Portofolio diperdagangkan dengan tipe utang dan ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya lancar. Portofolio tersedia untuk dijual dengan tipe utang dan ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Klasifikasi beban dibayar di muka. Pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat akan diterima pada masa yang akan datang. Kas dibayar sebelum beban dicatat. Pembayaran di muka sering berhubungan dengan asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, pemeliharaan peralatan. Klasifikasi pada piutang, tagihan kepada pelanggan atau lainnya atas uang, barang, atau jasa. Klasifikasi persediaan, yaitu dengan pengungkapan dibagi atas dasar penilaian seperti lower of cost of market. 2. Metode penetapan harga seperti FIFO atau average cost. Klasifikasi aset lancar dan tidak lancar. Pada umumnya terdiri atas 1. Investasi jangka panjang, 2. Aset tetap, 3. Aset tidak berwujud, 4. Aset lain yang bersifat tidak lancar. Klasifikasi aset tidak lancar. Investasi jangka panjang, 1. Investasi dalam sekuritas seperti obligasi, saham biasa, or wholesale jangka panjang. Investasi dalam aset tetap berwujud, tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang ditahan untuk spekulasi. 3. Investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik. 4. Investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Klasifikasi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas. Portofolio dimiliki hingga jatuh tempo dengan tipe utang, penilaiannya harga perolehan yang tidak diamortisasi, klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Portofolio diperdagangkan, tipenya utang dan ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya lancar.
Portofolio tersedia untuk dijual, tipenya utang dan ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Ekuitas tidak diperdagangkan. Dengan tipe ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Klasifikasi aset tetap atau properti pabrik dan peralatan. Aset yang bersifat tahan lama dan digunakan dalam operasi reguler perusahaan. 1. Properti atau kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti hutan dan mineral. Kecuali tanah, sebagian besar aset tersebut dapat disusutkan, contohnya gedung, atau didepresikan, contohnya cadangan minyak. Klasifikasi aset tak berwujud. Aset yang tidak memiliki substansi fisik, tanpa wujud atau fisik, dan bukan merupakan instrumen keuangan. Hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. 2. Diamortisasi selama masa manfaatnya yang terbatas. 3. Secara periodik. Untuk umur aset tak berwujud dinilai berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Klasifikasi aset lancar. Item-item yang sangat bervariasi dalam praktik meliputi beban dibayar di muka, jangka panjang, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, kas atau sekuritas yang dibatasi. Klasifikasi liabilitas jangka pendek. Liabilitas yang diperkiraan secara memadai akan dilunasi melalui penggunaan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya. 1. Utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. 2. Penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau jasa diberikan, pendapatan sewa yang belum dihasilkan, atau pendapatan dari pelanggan yang belum dihasilkan. Kewajiban lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal dari pembelian peralatan. Klasifikasi liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika PSAK 1 atau revisi 2009. 1. Liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. 2. Liabilitas yang dimiliki untuk tujuan perdagangan atau diperdagangkan, misalnya instrumen derivatif. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Klasifikasi liabilitas jangka panjang. Kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilunasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada suatu tanggal di luar waktu tersebut. Terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Liabilitas yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. 2. Liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. 3.
probabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, seperti provinsi untuk kewajiban garansi. Klasifikasi ekuitas. Bagian ekuitas pemegang saham seperti 1. Modal saham, nilai pari atau nominal atau ditetapkan atas saham yang diterbitkan. 2. Premium saham, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai dari pari atau yang ditetapkan. Laba ditahan, laba perusahaan yang tidak didistribusikan. 4. Saham treasury, jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. 5. Kepentingan non-pengendali atau hak minoritas, bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki. Klasifikasi ekuitas. 1. Saham biasa atau saham preferen harus diungkapkan mengenai nilai pari diotoritasasi diterbitkan dalam jumlah beredar. 2. Premium saham. Biasanya disajikan satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferen. Laba ditahan. Jumlah biasanya dibagi antara jumlah unappropriated dan restricted. 4. Saham treasury disajikan sebagai pengurang dari ekuitas. Laporan posisi keuangan memiliki format yaitu 1. PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. 2. Secara umum ada dua bentuk laporan posisi keuangan yang tidak biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun atau account form dan bentuk laporan report form. Laporan posisi keuangan dengan format bentuk laporan posisi keuangan bentuk akun atau account form. Bentuk akun menyajikan secara berdamping, bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Seperti di bawah ini, laporan posisi keuangan 31 Desember 2011, aset lancar, aset tidak lancar. Di sampingnya liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan bentuk laporan report form. Bentuk laporan menyajikan secara berurutan ke bawah, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti contoh berikut, yaitu laporan posisi keuangan 31 Desember 2011 dengan urutan aset, liabilitas, ekuitas. Laporan posisi keuangan, format yang diilustrasikan oleh IFRS, seperti contoh di bawah ini. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2011, ada di sampingnya aset tidak lancar, aset lancar, dan di sampingnya yaitu ekuitas, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek. Gambar lapor di sini telah disajikan gambar laporan posisi keuangan yaitu PT XYZ. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2011. Asetnya yaitu terdapat aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas sebanyak 217.000, piutang usaha 250.000, persediaan 384.000, biaya dibayar di muka 682.000. Total aset lancar yaitu 1.533.000. Aset tidak lancar 288.000. Investasi dalam entitas asosiasi yaitu 35.000. Aset tetap 5.905.000. Properti investasinya 102.000. Hak paten 399.000. Aset lain 16.000.
Total aset tidak lancar yaitu 6.745.000. Total aset lancar dan aset tidak lancarnya yaitu 8.278.000. Di sini juga terdapat liabilitas. Liabilitas jangka pendeknya 427.000. Utang usaha 274.000. Pinjaman jangka pendek 188.000. Bagian pinjaman jangka panjang 112.000. Utang pajak 112.000, provisi 8 juta ya. Total liabilitas jangka pendek 1.009.000. Liabilitas jangka panjang terdapat pinjaman jangka panjang 1.706.000, pajak tangguhan 1.159.000, liabilitas jangka panjangnya 955.000. Total liabilitas jangka panjang 3.820.000. Total liabilitasnya yaitu 4.829.000. Ekuitas terdapat modal saham sebanyak 3.002.000. Saldo laba 388.000. Komponen ekuitas lainnya 59.000 dan total ekuitasnya menjadi 3.449.000. Total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 8.278.000. Pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan posisi keuangan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK, misalnya 1. Piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak terrealisasi. 2. Persediaan di subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 3. Aset tetap di subklasifikasikan terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Pengungkapan laporan posisi keuangan yaitu pengungkapan juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan ekuitas. Misalnya informasi mengenai jenis saham yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham diterbitkan dan disetor penuh dan nilai nominal saham. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, penggunaan laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Laporan arus kas memiliki tujuan utama yaitu menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Laporan arus kas menyediakan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. 1. Dari mana kas berasal? 2. Digunakan untuk apa saja kas? 3. Bagaimana perubahan dari saldo kas? Laporan arus kas. Kegunaannya yaitu 1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Laporan arus kas kegunaannya
Yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Analisis berbeda ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. 4. Membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. 5. Memudahkan penggunaan laporan keuangan untuk mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai kini atau arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro demand deposit. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid atau dapat segera dikonversi menjadi kas berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dalam memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya deposito jangka pendek dan tidak termasuk investasi dalam bentuk saham. Isi dan format. Format dasar laporan arus kas seperti bawah ini, yaitu laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, kenaikan atau penurunan bersih kas awal tahun, kas akhir tahun. Isi dan formatnya penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu periode. Dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. 1. Operasi. Aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Arus kas masuk, penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, pendapatan bunga, atau dapat juga masuk di aktivitas investasi dan dividen yang diterima, atau dapat juga dimasukkan aktivitas investasi. Arus kas keluar yaitu pembayaran kepada pemasok, pegawai, pajak, dan bunga pinjaman, atau dapat juga masuk di aktivitas pendanaan. Isi dan format. Penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu periode dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. 2. Investasi. Aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas masuk. Penjualan aset tetap tak berwujud, penjualan saham atau instrumen untuk entitas lain, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Arus kas keluar yaitu pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen utang lain, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode dalam pelaporan arus kas klasifikasi menjadi 3, yaitu yang ketiga, pendanaan. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas meliputi A. Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas investasinya. B. Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. Arus kas masuk, menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Arus kas keluarnya membeli kembali saham atau saham treasury
Membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham, atau dapat juga masuk di dalam aktivitas operasi. Isi dan format arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan menurut aktivitas. Di sini terdapat aktivitas operasi, yaitu ketika penerimaan kas mendapat atau pendapatan melebihi pengeluaran kas atau beban. Arus kas masuknya terdapat di Polkas, dan aktivitas investasi selanjutnya yaitu penjualan properti, pabrik, dan peralatan, penjualan sekuritas utang atau sekuritas entitas lain, penagihan pinjaman dari entitas lain, juga akan masuk pada Polkas. Selanjutnya, aktivitas pembiayaan atau terdapat penerbitan sekuritas ekuitas, penerbitan utang atau obligasi, dan wesel. Juga akan arus kasnya akan masuk ke Polkas. Dari Polkas, semua aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaannya juga akan setelah di Polkas, aktivitas investasinya akan menjadi seperti aktivitas operasi. Setelah di Polkas akan masuk pada ketika pengeluaran kas atau beban melebihi penerimaan kas atau pendapatan. Dan pada aktivitas investasi setelah berada di Polkas, aktivitas investasi selanjutnya pembelian properti, pabrik, dan peralatan, pembelian sekuritas utang atau ekuitas entitas lain, pinjaman kepada entitas lain. Aktivitas pembiayaan setelah arus kas masuk ke Polkas, selanjutnya aktivitas pembiayaan yaitu dengan pembayaran dividen, penembusan utang, pembelian kembali modal saham. Penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi. Informasi untuk membuat laporan arus kas biasanya berasal dari 1. Laporan posisi keuangan komparatif. 2. Labarugi komparatif periode berjalan. 3. Data transaksi terpilih. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode, yaitu metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto. 2. Metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Penjualan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas yaitu dengan metode langsung. Metode langsung memperincikan arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dapat menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Penyusunan laporan arus kas. Berikut adalah bagian aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Arus kas yaitu contohnya arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan 285 juta rupiah. Pembayaran kas kepada pemasok 180 juta rupiah. Pembayaran kas kepada karyawan 84 juta rupiah. Pembayaran bunga 27 juta rupiah. Pembayaran pajak 15 juta rupiah. Yaitu penerimaan kas dari pelanggan
dikurang dengan pembayaran kas kepada pemasok, dikurang dengan pembayaran kas kepada karyawan, dikurang pembayaran bunga, dikurang dengan pembayaran pajak, dan arus kas neto dari aktivitas operasi menjadi 9 juta rupiah. Penyusunan laporan arus kas yaitu metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh 1. Perubahan persediaan dari piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. 2. Pos non-kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. 3. Pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Penyusunan laporan arus kas berikut adalah bagian aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Contohnya di sini terdapat arus kas dari aktivitas operasi, yaitu laba sebelum pajak 27 juta dengan penyesuaian untuk depresiasi 60 juta, dikurang dengan kenaikan piutang usaha 18 juta, kenaikan utang usaha 30 juta, dikurang dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan 9 juta, dikurang dengan keuntungan penjualan aset tetap 39 juta, kas yang dihasilkan dari operasi yaitu 51 juta, dan dikurang kembali dengan pembayaran bunga 27 juta, pembayaran pajak 15 juta, dan arus kas neto dari aktivitas operasi menjadi 9 juta. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas investasi. Informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu penggunaan dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang. Penyusunan laporan arus kas berikut adalah ilustrasi laporan arus kas bagian aktivitas investasi. Yaitu arus kas dari aktivitas investasi dalam ribuan rupiah. Perolehan dari penjualan aset tetap yaitu Rp24.884.000. Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud yaitu Rp319.604.000. Akuisisi investasi obligasi Rp10.539.000. Penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi Rp326.015.000. Arus kas neto dari aktivitas investasi menjadi Rp20.020.756.000. Penyusunan laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Penyusunan laporan arus kas. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas bagian aktivitas pendanaan. Dapat di sini kita lihat yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan dalam ribuan rupiah, kenaikan utang Rp26.050.000, pembayaran dividen dikurang dengan pembayaran dividen Rp9.492.300, penerbitan saham biasa Rp431.732,
Perolehan saham treasury Rp13.392.000. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan menjadi Rp434.897.700. Pembuatan laporan arus kas. Laporan arus kas Telemarketing Inc. dalam tahun pertama operasinya pada tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai pari satuan dolar seharga 50.000 tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan komunikasi serta melaksanakan survei dan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2007 ditunjukkan dalam ilustrasi tersebut. Penyusunan laporan arus kas Telemarketing Inc. dengan neraca aktiva 31 Desember 2007, 1 Januari 2007 naik atau turunnya. Kasnya di sini 31 pada tanggal 31 Desember 2007. Kasnya 0 pada 1 Januari 2007, kasnya naik 31.000. Piutang usaha di 31 Desember 41.000, 1 Januari 0 dan naik 41.000. Tanah pada tanggal 31 Desember 15.000, 1 Januari 0 naik 15.000. Total 31 Desember 2007 menjadi 87.000 dan 1 Januari 0. Kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Utang usaha pada 31 Desember 12.000, 1 Januari 0, naik turunnya 12.000 naik. Saham biasa 31 Desember 50.000, 1 Januari 0, naik 50.000. Laba ditahan 25, laba ditahannya yaitu 25.000 pada tanggal 31 Desember, 1 Januari 0, naik yaitu dengan naik 25.000. Totalnya menjadi 87.000. 1 Januarinya 0. Telemarketing Inc. laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Pendapatan 172.000, beban operasinya 120.000, laba sebelum pajak penghasilan 52.000, pajak penghasilan 13.000, laba bersih menjadi 39.000. Informasi tambahannya ini dividen sebesar 14.000 telah dibayarkan selama tahun berjalan. Pembuatan laporan arus kas. Dengan penentuan 1. Kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. 2. Kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. 3. Perubahan atau kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. 4. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Preparation of the statement of cash flow dapat dilihat pada tabel berikut ini. Laporan arus kas selanjutnya, perusahaan menentukan bagian dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dapat dilihat pada Telemarketing Inc. neraca
telemarketing is laporan arus kas untuk tahun berakhir 31 Desember 2007 seperti yang telah saya bacakan tadi. Teman-teman dapat melihat Oke, selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas keuangan dengan aktivitas signifikan non-kas. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contoh dari aktivitas non-kas yang signifikan adalah 1. Penerbitan saham biasa untuk membeli aset. 2. Konversi obligasi menjadi saham biasa. 3. Penerbitan surat utang untuk membeli aset. Pertukaran aset jangka panjang. Kegunaan laporan arus kas. Tanpa kas, perusahaan tidak akan dapat bertahan. Arus kas dari operasi. 1. Jumlah tinggi. Perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan. 2. Jumlah rendah. Perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan. Kegunaan laporan arus kas yaitu oleh likuiditas keuangan. Rasio cakupan utang tunai lancar sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi liabilitas lancar rata-rata. Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasi. Rasio yang mendekati 1:1 adalah bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas lancarnya dan arus kas yang dihasilkan secara internal. Kegunaan laporan arus kas pada fleksibilitas keuangan. Rasio cakupan utang tunai sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi total liabilitas rata-rata. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar hutangnya dan bertahan hidup jika sumber dana internal terbatas atau terlalu mahal. Kegunaan laporan arus kas pada arus kas bebas. Di sini terdapat Nestor Company analisis arus kas bebas. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi sebesar 411.750 dikurangi dengan pengeluaran modal 252.500, dividennya 19.800 dengan arus kas bebas yaitu 139.450. Jumlah arus kas di kuesioner perusahaan untuk membeli investasi tambahan, pelunasan atau melunasi utang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang pada hari ini pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.